Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathia Zahra dengan NIM 20 10 11 60 20. Di sini saya akan sharing sedikit-sedikit atau memberikan insight mengenai fatwa syariah. Kenapa sih saya memilih topik fatwa syariah ini? Karena fatwa syariah ini tuh ada lah di sekitar kita gitu di Indonesia karena fatwa syariah ini tuh lagi banyak mmm, industrinya tuh lagi berkembang lah. Jadi kayak kadang kalau misalnya kita tuh pergi terus ada tulisan fatwa syariah, jadi kayak kita tuh, mmm, ngelihat secara langsung lah fatwa syariah ini gitu kan. Nah, di sini, ada pokok-pokok bahasan, di sini saya akan menjelaskan mengenai intinya dulu, konsepnya dulu. Jadi yang pertama definisi fatwa syariah, terus yang kedua baru landasannya nih, kayak peraturannya tuh fatwa syariah di Indonesia tuh ada apa aja sih gitu kan. Terus yang ketiga tuh ada jenis-jenis fatwa syariah, jadi fatwa syariah ini juga ada jenis-jenisnya dan yang terakhir tuh ada kriteria dari fatwa syariah. Nah, di sini tuh ada nih definisi dari fatwa syariah, karena sebelum kita tahu landasannya, jenis-jenisnya, kita harus tahu dulu nih konsepnya apa. Nah, fatwa syariah ini adalah fatwa yang menyediakan jasa penginapan, di mana pelayanan dan fasilitasnya itu tuh dikelola secara syariat Islam. Nah, di mana manajemen fatwa syariah ini tuh ditonjolkan lah kayak aspeknya, aspek logonya, motonya, hiasan, interior, seragam karyawan, maupun fasilitas-fasilitas yang ada di hotel. Nah, itu semua harus, sesuai dengan syariat Islam. Nah, hotel syariah ini tuh, adalah hotel di mana seluruh aspeknya itu kan memenuhi persyaratan syariat Islam, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tuh, nah di sini tuh ada landasan-landasannya nih, baru kita ke peraturan. Landasan hukum fatwa syariah itu ada 2. Yang pertama itu ada Permen Nomor 2 Tahun 2014 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi, peraturan ini tuh mengenai pedoman penyelenggaraan usaha atau syariah yang diundangkan pada 17/1/2004. Jadi usaha atau syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria usaha atau syariah yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Terus yang kedua ini ada Fatwa DSN MUI nomor 108 garis miring DSN MUI garis miring X atau 10 garis miring 2016 mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Jadi, menurut fatwa DSN MUI ini, usaha tasyara itu adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selanjutnya langsung kita ke jenis-jenis hotel syariah. Jenis-jenis dari hotel syariah itu ada 2. Yang pertama tuh ada hotel syariah Hilal 1 dan yang kedua tuh ada Hilal 2. Nah, kalau misalkan jenis hotel syariah Hilal 1 itu adalah hotel syariah yang masih memiliki kelonggaran dalam aturan syariah. Misalnya, dalam hotel ini tuh setiap makanan di restoran tersebut dipastikan halal. Artinya restoran atau dapur sudah ada sertifikasi halal dari MUI, ada kemudahan bersuci dan beribadah, sehingga harus ada toilet shower, bukan hanya tisu. Makanan halal, tapi tidak ada seleksi tamu, dapurnya sudah bersertifikat halal, namun minuman masih boleh ada jenis alkohol seperti wine. Jadi kalau Hilal satu itu semua halal, cuman masih longgar, kayak misalkan minuman alkohol tuh masih bisa, masih boleh masuk ke, hotel tersebut. Nah, kedua itu ada Hilal 2. Hilal 2 itu adalah segala hal yang tidak diperbolehkan dalam aturan syariah memang sudah diterapkan dalam fatwa syariah ini. Jadi bedanya kalau Hilal 1 itu dia masih longgar peraturannya, kalau Hilal 2 itu dia benar-benar, ketat. Jadi kayak bahkan minuman alkohol pun nggak ada. Nah, di Hilal 2 ini terbagi menjadi 5 aspek. Yang pertama itu 5 aspek ini tuh yang pertama ada human resources, jadi kayak berkaitan dengan seragam atau dress code staf hotel. Terus juga kebijakan waktu beribadah untuk karyawan muslim, jam kerja yang dibatasi untuk staf selama Ramadan. Nah, yang kedua itu ada private rooms, kayak misalkan bedroom atau bathroom. Nah, lantai yang terpisah untuk wanita dan keluarga, arah kiblat, peralatan sholat dan Al-Quran, saluran televisi yang konservatif,
pola dekorasi ruangan yang sifatnya Islami seperti kaligrafi, dan toilet tidak menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga ini ada dining and banqueting facility. Jadi makanan bersertifikat halal, tidak terdapat babi dan alkohol, memiliki ruang makan yang terpisah antara perempuan dan keluarga, ditambah lagi ketentuan area publik, tidak terdapat patung maupun dekorasi yang menunjukkan bentuk manusia ataupun hewan. Terus selanjutnya itu ada, other public facilities, jadi kayak tidak terdapat kasino atau mesin perjudian, terus juga fasilitas hiburan yang terpisah, kayak misalnya kolam renang gitu-gitu terpisah, terus juga, ruang ibadah yang terpisah antara perempuan dan laki-laki, terus dilengkapi juga dengan adanya Al-Quran. Nah, habis itu yang terakhir itu ada business operation. Nah, kalau business operation ini adalah etika dalam pemasaran dan promosi, strategi CSR atau berhubungan dengan nilai-nilai keislaman, serta sumbangan filantropi, transaksi dan investasi sesuai dengan prinsip dan praktik yang berhubungan dengan perhitungan serta lembaga dan sesuai dengan prinsip Islam. Jadi kalau misalkan Hilal 2 itu tuh dari segala macam aspek itu sudah ditentukan sesuai dengan prinsip Islam, tidak hanya, sebatas makanan semua makanan halal, tapi kayak dari staff-nya, terus dari penempatan penempatan tempatnya gitu-gitu, dan manajemen hotelnya pun harus syariah Islam. Nah, di sini ada kriteria dari hotel syariah itu terbagi menjadi dua, ada kriteria mutlak dan tidak mutlak. Kalau kriteria mutlak dari hotel syariah itu adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, serta pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh pengusaha hotel, sehingga dapat diakui sebagai usaha hotel syariah dan memperoleh sertifikat usaha hotel syariah. Lalu yang selanjutnya itu ada kriteria tidak mutlak, jadi ini ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh pengusaha hotel syariah guna memenuhi kebutuhan tertentu wisatawan muslim. Nah, di sini ada sertifikasi usaha hotel syariah. Jadi sertifikasi usaha hotel syariah ini bisa dijadikan sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh DSN MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria usaha hotel syariah. Di sini, saya ingin menjelaskan mengenai data wisatawan Indonesia yang bisa saja mendukung perkembangan dari, industri hotel syariah. Jadi, di sini perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ya, dari tahun 2018 sampai 2020. Di sini, tahun 2018 sampai 2019 ini memiliki, memiliki jumlah yang di atas rata-rata. Namun tahun 2020 ini rendah karena mungkin karena Covid ya. Jadi mungkin bisa kita kesampingkan dulu, dilihat dari 2018 sampai 2019, wisatawan mancanegara ke Indonesia ini di atas rata-rata. Hal tersebut tuh bikin kayak, wah berarti pendapatan Indonesia ini tuh banyak dari pariwisata. Nah, hal tersebut tuh bisa nih kita jadiin sebagai potensi atau syariah untuk berkembang karena pariwisata di Indonesia aja, mmm, memiliki potensi yang baik gitu, berarti hotel syariah juga sama memiliki potensi yang baik. Maka dari itu menurut saya hotel syariah harus bisa dikembangkan lebih lebih baik karena sudah dapat didukung dengan, banyaknya tempat-tempat wisata di Indonesia. Ya, sekian dari video saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Mmm, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.